bagaimana kalau ada yang invest. Jadi kalau sebuah apapun yang dilakukan di sisi aktivitas itu sudah berbentuk sebuah PT, pada saat ada orang mau invest, transaksinya bisa gampang. Nah, sekarang kita udah bicara mengenai orang yang invest nih. Sekarang mungkin saya akan cerita sedikit mengenai kondisi ekosistem financial industri kreatif di Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, kita selalu melihat bahwa sudah begitu banyak animo terhadap dari investor baik lokal maupun asing terhadap perusahaan-perusahaan industri kreatif di Indonesia. Nah, pada saat kita bicara mengenai investasi terkait dengan industri kreatif, otomatis kita harus melihat bahwa ada ekosistemnya, dan ekosistem di industri itu biasanya terdiri dari 3 tahapan: early stage, expansion stage, dan liquidation stage. Unfortunately, pada saat kita bicara mengenai kondisi di Indonesia saat ini, kita struktur di dalam ekosistem kita itu masih belum terbentuk dengan rapi, karena pada saat kita bicara di proses early stage tersebut, Anda bikin sebuah perusahaan, otomatis kebanyakan besar harus datang dari kantor sendiri. Berbeda dengan di negara lain di mana ada grant dari pemerintah, di mana ada angel investor dan lain sebagainya. Di Indonesia masih sangat sulit. Nah, kalau misalnya kita udah bicara mengenai expansion stage, otomatis kita harus melihat kondisi kita dibandingkan dengan kondisi di luar sana. Di Indonesia itu yang namanya venture capital, kalau berdasarkan pengamatan saya sendiri, saya akan bilang bahwa venture capital yang diarahkan untuk kegiatan industri kreatif itu sebenarnya tidak ada di Indonesia saat ini, terlepas dari apa yang udah kalian baca selama ini. Karena pada saat kita bicara mengenai venture capital itu, modal ventura yang ada di Indonesia saat ini sama sekali belum diarahkan kegiatan pola investasi mereka itu ke industri startup kreatif. Yang mereka lakukan itu hanyalah mendukung industri UKM. Kalau misalnya kita lihat modal ventura yang ada di Indonesia saat ini, seharusnya kita lihat berapa banyak perusahaan modal ventura yang ada di bawah jurisdiksinya Bapepam LK sebagai regulator untuk industri pasar modal. Nah, kita kalau misalnya dilihat dari segi di slide ini, you can see bahwa kita kalau misalnya bicara mengenai special grant dari pemerintah Singapura terhadap startup, di Singapura itu ada Spring Singapore, ada Spring Seeds Capital, dan sebagainya, yang mana pemerintah melalui institusi ini memberikan support kepada startup-startup yang ada di Singapura. Kita di Indonesia unfortunately belum punya. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi dari sisi venture capital di Indonesia, sebenarnya sampai saat ini ada sekitar 80-an modal ventura di bawah pengawasan, di bawah jurisdiksi Bapepam LK. Unfortunately, modal ventura ini yang mempunyai nama seperti Astra Dana Ventura, Pertamina Dana Ventura, dan lain sebagainya. Dan Pertamina Dana Ventura itu tidak akan invest di startup, kemungkinan besar tidak akan invest di industri kreatif. Jadi itu yang harus kalian camkan ya, bahwa itu adalah kondisi yang realistis daripada ekosistem industri kreatif di Indonesia saat ini. Sekarang kita kalau misalnya bicara lebih lanjut lagi, otomatis kita akan bicara mengenai pasar modal. Jangan sekali-sekali dalam konteks Anda mengembangkan industri bisnis kreatif Anda berpikiran bahwa IPO itu di Indonesia mudah, karena kalian mungkin udah melihat Facebook IPO, Groupon IPO dan sebagainya. Di Indonesia boleh dikatakan hampir tidak mungkin, karena ada beberapa persyaratan dari undang-undang pasar modal dan persyaratan dari Bursa Efek yang mengatakan bahwa sebuah perusahaan yang mau IPO minimal harus memiliki net tangible asset sebesar 100 miliar rupiah. 100 miliar rupiah. Tanpa memiliki persyaratan itu, Anda tidak akan bisa IPO. Oke? Nah, kalau kita lihat dari transaksi-transaksi yang sudah banyak didengungkan
di kalangan startup saat ini selama 2 tahun terakhir, kita bisa lihat bahwa jadi beberapa transaksi yang high profile antara Yahoo dengan GoPro, antara Grup Jarum dengan Kaskus, antara Groupon dengan Disdus, antara Living Social dengan Deal Keren, Valado dengan Wigo, dan sebagainya. Pertanyaan adalah, ada nggak sebuah transparansi terkait dengan nilai transaksi di deal-deal tersebut? Rasanya jawabannya nggak ada ya. Nah, ini saya mau screen capture dari Deal Social. Berdasarkan riset saya, satu-satunya transaksi yang sampai saat ini di Indonesia sangat transparan adalah transaksi ini, di mana pada saat Tokopedia mendapatkan investasi dari cyber agent, dan ini menurut saya adalah satu-satunya transaksi di mana nilai dari transaksi tersebut itu dijabarkan secara transparan. Pada saat saya cek ke Tokopedia, katanya kenapa bisa transparan begini? Katanya karena keceplosan. Ini benar nih, kata si William, karena keceplosan. Kalau misalnya nggak keceplosan, kita juga nggak akan tahu gitu loh transaksinya berapa. Ya, nah, yang lebih parah lagi adalah ini. Buat saya ini adalah the most misleading valuation di Indonesia, karena semua majalah Gatra sampai menulis bahwa Kaskus diguyur duit 1 triliun. Nah, kalian ada gambaran nggak duit 1 triliun itu berapa banyak? Kalau beli cendol sih dapat banyak banget. Ya, makanya. Nah, kenapa saya bilang ini sangat misleading? Karena diguyur duit 1 triliun itu memberikan kesan seakan-akan bahwa Grup Jarum itu injek duit, pompain cash ke dalam Kaskus senilai 1 triliun. Realistis nggak? Saya nggak tahu apakah realistis atau kagak, tapi intinya adalah tidak ada konfirmasi mengenai transaksi ini. Nah, dan gue ngobrol sama Andrew actually habis majalah ini, dan Andrew pun merasa gue nggak pernah ngomong itu ke media manapun. Jadi ya itu dia yang lucunya kan, mungkin di masalah medianya mungkin yang salah ngerti dari apa yang dia omongin Andrew. Betul. Pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan cover page ini juga. Bisa-bisa aja majalah Gatra sebagai sebuah majalah nasional Indonesia untuk membuat sebuah cover page seperti ini, bisa aja mereka maksudkan itu adalah transaksi antara Grup Jarum dengan Kaskus memiliki valuasi 1 triliun. Kalau itu mungkin lebih realistis. Tapi kalau misalnya memang itu yang dimaksudkan oleh majalah Gatra, kenapa tulisannya adalah diguyur duit 1 triliun? Makanya buat saya ini adalah ya, for lack of a better word, saya akan menggunakan ini sebagai pembodohan terbesar terkait dengan industri kreatif di Indonesia saat ini. Oke? Nah, jadi yang perlu kita teman-teman camkan adalah bahwa memang dengan kondisi bahwa saat ini belum banyak transparansi terkait dengan aktivitas antara industri digital kreatif dengan para pihak-pihak yang melakukan investasi di sana, sehingga mengakibatkan bahwa perkembangan daripada industri ini kalau dilihat dari sisi angle ekosistem secara keseluruhan itu merupakan salah satu hambatan utamanya. Ini kalau misalnya kita lihat contoh Facebook ya sebagai sebuah contoh yang paling nyata, setiap tahap di mana seorang investor melakukan investasi penanaman modal di Facebook, valuasinya itu kelihatan mulai daripada saat Facebook itu di-create di tahun 2004 sampai pada saat Facebook melakukan IPO setengah tahun yang lalu. Jadi itu benar-benar sangat transparan. Unfortunately, untuk kondisi kita di Indonesia saat ini, kita tidak memiliki transparansi yang seperti ini, sehingga yang ada ujung-ujungnya kalian semuanya meraba-raba perusahaan gua itu bisa dihargain berapa sih dan lain sebagainya.